Bukan sukses yang membuat kita bahagia, tapi bahagialah yang membuat kita sukses. Hai, halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teras Kamaya. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Aku berharap kalian semua sedang dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kalaupun mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Dan untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami kesulitan, belum ada jalan keluarnya, semoga setelah nonton video ini segera diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Di rumah deui. Ya habis, mau kemana lagi ya? Sekarang cuaca lagi kurang bersahabat. Mendingan kita di rumah aja yuk, kayak aku nih. Ini anakku baru datang paket. Kemarin pesen mainannya itu kayak ngelipet-lipet gitu. Aku kemarin pilihnya tuh animal sama transportasi. Kebetulan dia suka banget sama jenis-jenis dinosaurus. Jadi beli itu sama transportasi. Ini gampang, jadi kayak puzzle gitu ya. Dilepasin dari kertasnya, habis itu nanti dilipat-lipat. Ini harus pakai lem kayaknya nih. Kita harus ada tambahan bahan. Jujur kalau aku sih lebih seneng ya anakku tuh main yang kayak gini. Jadi permainan sekaligus edukasi. Karena walaupun kelihatannya sederhana, cuma melipat-lipat, tapi kan ini termasuk apa ya? Kita tuh harus mikir juga. Nggak sembarang lipat, nggak sembarang nempel. Kalau aku perhatiin permainan kayak gini juga lumayan ngelatih kesabaran ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak sabar gitu, nggak pas ngelipetnya, nanti nggak ketemu titik-titiknya gitu. Makanya jadinya tuh nggak sesuai sama gambar. Jadi harus diulang lagi, ngelipetnya diperbaiki lagi. Bagus lah pokoknya. Nah lanjut, ini aku mau sortir atau zaman now dikenal dengan decluttering. Bajunya si dedek nih yang udah nggak bisa dipakai lagi. Bukan baju sih, ini tuh adalah popok dan kain bedongnya. Si dedek baru 2 bulan setengah, tapi memang udah lama juga nggak mau dipakein bedong lagi. Untuk rumah yang nggak terlalu luas ini memang aku harus pandai-pandai ya. Pilih barang-barang yang mana aja yang mau aku taruh di rumah dan mana yang aku ikhlasin aku keluarin gitu. Sebetulnya aku tuh seneng banget nimbun barang apa aja, bahkan kemasan bekas apa itu aku simpen karena aku pikir suatu saat aku butuh. Nah begitu terus sampai lama-lama akhirnya di rumahku ini udah bukan kayak rumah lagi, kayak gudang tempat penyimpanan. Kalau teman-teman tahu ya, aku ini termasuk orang kaya loh. Aku punya kapal di rumah. Kapal apa? Kapal pecah. Pokoknya semua barang ada. Dan aku pikir memang aku ini cocok nih. Aku harus melakukan decluttering. Ya walaupun nggak serapi orang-orang ya, nggak serapi Marie Kondo juga dalam beberes. Minimal aku tahulah barang-barang mana yang harus ada di rumah dan barang-barang mana yang harus dikeluarkan. Nggak selalu berhasil juga sih, kadang-kadang kalau pas lagi sortir itu suka ada perasaan sayang gitu ke barang-barang, kayak misalnya baju, sayang banget nih dulu belinya mahal-mahal atau belinya jauh-jauh tapi dipakainya cuma 2 kali, cuma 3 kali. Ada pikiran-pikiran kayak gitu, kadang-kadang mau dibuang diambil lagi. Nggak cuma baju, saat itu aku juga decluttering barang-barang yang lain kayak misalnya sejadah, mukena, handuk, dan juga spray. 4 barang ini biasanya kita nggak sadar suka nimbun banyak jumlahnya. Mungkin kita ada yang tiap tahun beli mukena ya saat Idul Fitri, atau sejadah atau sarung. Kalau sejadah mungkin nggak beli, biasanya suka ada kayak souvenir gitu ya dari orang berangkat umroh atau haji, dapat souvenir sejadah. Nah lama-lama kan banyak tuh kalau ditimbun. Nah aku decluttering itu semua. Yang susah buat aku itu yaitu decluttering atau sortir mainan. Karena mainan ini bukan punya aku ya. Jadi aku memang harus izin sama yang punya, yaitu anakku yang sulung.
Dia sayang banget sama semua mainannya. Sampai kalau aku suruh dia pilah-pilah nih mana yang masih mau dipakai dan mana yang mau dikeluarin, dia kesusahan buat milih. Sebetulnya barang-barang yang ada di depan aku nih, ini tuh ada dari kakak ipar aku, dari adik aku, dan juga ada baju yang memang dulu aku simpen waktu anakku yang pertama bayi. Udah berapa 8 tahun lah, tapi aku memang nyimpannya dengan baik, jadi semuanya masih bagus. Kalian ada yang gitu juga gak sih di keluarganya? Jadi oper-operan pakaian bayi, karena dipakainya cuma sebentar masih bagus. Kalau ada yang lahiran dioper ke siapa, nanti dari dia dioper lagi ke siapa. Bahkan boleh jadi itu baju bisa balik lagi ke sumber awalnya. Nah, setelah itu entah mau diputar kemana lagi itu pakaian. Tapi mudah-mudahan sih akan tetap bermanfaat, karena ya itu dia, masih layak pakai karena dipakainya cuma sebentar. Bicara soal decluttering, sebetulnya enak juga sih kalau kita bisa hidup dengan sedikit barang. Kita jadi nggak perlu banyak waktu buat beres-beres. Rumah terasa lebih luas, dan yang lebih penting, kita nggak perlu merasa terikat dengan kepemilikan barang. Ada banyak pengalaman ataupun pelajaran yang bisa kita dapatkan kalau kita lagi decluttering atau sortir barang. Terutama untuk barang-barang yang punya historical ya, yang misalnya dikasih siapa gitu, dibawain dari mana, oleh-oleh atau cenderamata atau apa. Kadang-kadang kita tuh kalau mau buang ada pikiran nggak enak, nanti kalau ditanyain sama yang punya gimana ya, kayak gitu. Atau misalnya barang tersebut kita beli dengan gaji pertama kita. Ih sayang, ini kenang-kenangan. Waktu itu ini gaji pertama aku, bla 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 bla. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh susah untuk dilepas karena ada historical, ada memori gitu di situ. Tapi balik lagi ke niat awal bahwa kita berniat decluttering atau sortir barang semua yang ada di rumah kita itu demi kehidupan kita yang lebih baik. Minimal perasaan kita itu lebih baik. Kenapa? Karena percaya deh, kalau kita udah terbiasa mendecluttering barang yang ada di rumah kita, baik itu sedikit demi sedikit atau secara keseluruhan, kita itu akan selalu merasa butuh suasana dengan sedikit barang. Intinya gimana ya, kita happy lah punya sedikit barang. Gak butuh banyak barang tapi gak kepake. Lagi pula ini kan rumah kita, tempat tinggal kita, bukan gudang ataupun swalayan yang semua serba ada. Ya gitu deh, kalau menurut aku gampang-gampang susah atau susah-susah gampang untuk sortir barang. Intinya kita tuh harus belajar melepaskan keterikatan kita dengan barang-barang. Gitu kali ya. Tapi serunya nih kalau kita udah bisa gitu sortir barang-barang, kita melepaskan barang-barang yang sebenarnya kita sayang untuk kita lepaskan. Di rumah itu rasanya lebih luas, pikiran juga jadi luas, jadi nggak sumpek kayak gitu. Oke, untuk teman-teman nih yang belum pernah coba sortir atau decluttering, coba deh di rumah, dimulai dari yang mudah dulu deh, sortir pakaian sebelum sortir barang-barang yang ada historicalnya yang aku bilang tadi, pemberian siapa atau hadiah dari siapa. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang suka dengan video aku ini, silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Teraska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.